yang tidak hormat pada warisan akarnya sendiri menjadi bingung sendiri karena malah minder ketika diserang orang lain. Mari kita kembali kepada warisan sejarah gereja kita yang agung itu. Ya, itu kemudian dicatat tentang 70 murid itu sebagian disebutkan dalam Alkitab. Misalnya 2 orang yang berjalan ke Emmaus, seorang murid yang namanya Kleopas, ada nama Kleopas, seorang murid yang namanya Kleopas. Tapi Anda cari di 12 murid kan nggak ada nama Kleopas. Jadi Kleopas muridnya Yesus yang bukan kelompok 12. Karena ternyata dalam Injil Lukas pasal 10 ada murid yang disebut kelompok 70. Kelompok 70 itu termasuk Kleopas lah. Menurut catatan sejarawan Epifanius dari Salamis, kemudian Hagesippus yang nulis di awal abad ketiga, kemudian dilanjutkan oleh sejarawan Eusebius dari Kaisarea. Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria. Jadi Yusuf punya adik namanya Kleopas. Kleopas ini istrinya namanya juga Maria. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, di bawah salib itu berdiri Maria ibu Yesus, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, ya kan? Lah Maria istri Kleopas itulah ibunya Simeon. Simeon itu adiknya Yakobus. Jadi Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara kandung, itu saudara anaknya adiknya Yusuf. Ya, itu sejarah gereja. Nggak bisa disangkal hanya karena kita bukan Katolik, itu salah itu. Kalau sejarah ya sejarah, karena teologi itu nggak bisa dibangun atas dasar asal beda dengan Katolik. Terus Katolik asal beda dengan Protestan. Ini tidak jujur. Sejarah itu ya sejarah. Makanya pendekatan saya memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Saya ulangi kesimpulannya, Yakobus, Yoses, Simon, Yudas, mereka ini bukanlah saudara kandung Yesus. Jika Bunda Maria punya anak lain selain Yesus, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa kisah di bawah ini. Yang pertama, di Injil dikisahkan ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus, Maria, dan Yosef pergi ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan pesta Pondok Daun. Kita tahu pada zaman itu perjalanan dari Nazaret menuju Yerusalem membutuhkan waktu sekitar 6 hari berjalan kaki. Dan tidak dikisahkan di situ bahwa Yesus memiliki saudara kandung atau memiliki adik lainnya. Sebab tidak mungkin Bunda Maria meninggalkan anak-anaknya yang lain yang masih kecil di rumah selama seminggu, sementara mereka berbahagia atau merayakan pesta Pondok Daun di Yerusalem. Dan itu mustahil. Kisah yang kedua, pada saat Yesus di atas kayu salib, terlihat di dekat kaki salib Yesus ada murid yang dikasihinya adalah Yohanes, dan juga ada ibunya yaitu Bunda Maria. Jika Yesus memiliki adik-adik atau saudara, di manakah mereka pada saat Yesus disalibkan itu? Mengapa mereka meninggalkan Yesus dan ibunya dengan orang lain atau sendiri? Dan kemudian Yesus berkata dari atas kayu salib dan melihat ke arah Yohanes murid yang dikasihnya, "Hai murid, inilah ibumu," atau "Hai anak, inilah ibumu." Kemudian melihat kepada arah Ibu Maria, "Ibu, inilah anakmu." Pertanyaannya, mengapa Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes? Mengapa Yesus tidak menyerahkan ibunya kepada adik-adiknya atau saudaranya yang lain jika memang dia memiliki saudara kandung? Dan itu juga mustahil. Dari kedua kisah ini, para sahabat, Gereja Katolik mengambil kesimpulan bahwa Yesus tidak mempunyai adik
tidak mempunyai saudara kandung, dan Maria tidak memiliki anak yang lain selain hanya Yesus.